Pertama, filosofi dasar. Teori psikoanalisis adalah teori yang dicetuskan oleh Freud yang menjelaskan tentang sifat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori psikoanalisis ini terdiri dari pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Teori ini menyamakan pikiran kita dengan fenomena gunung es, yang mana bagian gunung yang terlihat di atas air merupakan pikiran sadar kita, sedangkan bagian gunung yang tenggelam adalah pikiran bawah sadar kita. Selanjutnya konsep inti tahapan perkembangan. Yang pertama ada tahap oral. Tahap ini dilakukan bayi melalui berbagai aktivitas yang menggunakan mulut, seperti makan, minum, menghisap, dan menggigit. Yang kedua ada tahap anal, usia 1-3 tahun. Pada tahap ini, anak dilatih untuk melakukan pembuangan dengan cara yang baik dan benar, atau toilet training. Tahap yang ketiga ada tahap falik, usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak laki-laki dan perempuan biasanya mendapatkan kesenangan tersendiri dengan cara mengeksplorasi alat kelaminnya sendiri. Tahap yang keempat ada tahap laten, usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai kehilangan akan minat seksualnya. Tahap yang terakhir adalah tahap genital, usia 12-18 tahun. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai mengalami pubertas dan mulai menunjukkan ketertarikan terhadap lawan jenis. Yang pertama adalah id. Id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan hanya untuk kepuasan semata. Jika tidak segera terpenuhi atau tercapai, hasilnya seseorang akan mengalami kecemasan atau ketegangan. Yang kedua adalah ego. Ego dapat dikatakan sudah mampu membedakan mana kebutuhan yang baik dan mana kebutuhan yang buruk. Ego juga sudah menggunakan pikiran secara rasional untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang terakhir adalah superego. Superego bertindak untuk menyempurnakan perilaku kita. Superego juga bekerja untuk menekan segala sesuatu yang tidak dapat diterima dari id dan memperjuangkan sesuatu yang dapat diterima dari ego. Konsep inti selanjutnya ada ego defense mechanism. Yang pertama ada denial. Denial adalah sebuah bentuk pertahanan atau penyangkalan terhadap sesuatu yang belum dapat diterima. Sebagai contoh, seorang ibu yang telah kehilangan anaknya dalam artian meninggal, namun ia masih terus menyangkal kenyataan bahwa anaknya sudah benar-benar pergi. Yang kedua ada displacement, yaitu pentransferan energi terhadap objek terdekat kita dikarenakan titik fokus awal tidak berada dalam jangkauan. Sebagai contoh, Adam sangat kesal dan ingin meluapkan amarahnya kepada Ibu Sarwenda karena telah memberi tugas yang begitu banyak. Namun dikarenakan Adam tidak dapat melimpahkan emosinya kepada Bu Sarwenda, ia akhirnya meluapkan emosinya kepada adiknya sendiri. Yang ketiga, projection. Projection adalah penyangkalan terhadap karakter-karakter tertentu yang ditolak oleh ego pada orang lain. Sebagai contoh, Dina mengungkapkan pada semua orang tentang kebiasaan buruk yang dimiliki Hana, yaitu menceritakan keburukan orang lain. Tanpa disadari, Dina juga memiliki kebiasaan buruk yang sama, yaitu menceritakan keburukan orang lain. Yang keempat, rationalization adalah membuat suatu alasan seolah-olah itu adalah hal yang benar atau menipu diri sendiri sehingga kenyataan yang tidak dapat diterima tidak terasa terlalu sakit. Sebagai contoh, Pak Budi gagal menjabat sebagai petinggi, kemudian ia beralibi kepada orang-orang ia gagal menjabat sebagai petinggi itu bukan karena keterbatasan kemampuan yang ia miliki, namun karena ia masih terlalu muda. Yang kelima, regression adalah pengambilan suatu langkah menuju masa perkembangan awal dikarenakan pada masa itu seseorang cenderung memiliki tuntutan yang lebih kecil. Sebagai contoh, Ahmad melakukan hal-hal manja layaknya seorang bayi ketika Zaki adiknya lahir dikarenakan merasa cemburu kepada adiknya. Yang keenam, ada repression, yaitu perilaku menghindar atau memendam kejadian masa lalu. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki trauma masa lalu seperti pelecehan seksual, ia akan cenderung memilih untuk menghindar dari lingkungan sosialnya.
Yang ketujuh, sublimation, yaitu pengalihan energi agresif atau seksual terhadap sesuatu yang diminati. Seperti contoh, seseorang yang memiliki hasrat seksual namun ia memilih untuk melampiaskannya kepada sesuatu yang diminatinya, seperti olahraga. Selanjutnya yang kedelapan ada reaction formation, adalah suatu tindakan inkonsisten terhadap hasrat nirsadar. Sebagai contoh, Bu Ani sangat membenci Bu Nina, namun Bu Ani sadar bahwa perilaku membenci itu sangat tidak baik. Lalu, Bu Ani memutuskan untuk tetap berperilaku baik kepada Bu Nina untuk menyamarkan perasaan bencinya. Yang kesembilan, introjection, yaitu menerima standar yang dimiliki oleh orang lain secara penuh. Sebagai contoh, seorang guru yang memiliki ketakutan kepada kepala sekolah, maka guru tersebut tidak memiliki keberanian untuk membantah kepala sekolah tersebut dan memilih untuk mengikuti semua perintah yang diberikan. Yang terakhir, compensation, yaitu menutupi kekurangan diri sendiri dan menggantinya dengan cara mengembangkan sisi positif lain dari dalam dirinya. Sebagai contoh, Rina sangat suka dengan menari, namun Rina tidak memiliki bakat dalam menari. Kemudian, Rina memilih untuk mengembangkan sisi positif lain dari dalam dirinya. Selanjutnya, peran konselor. Yang pertama, membantu klien untuk mengemukakan pikiran dan perasaan, mendengarkan dan memahami klien, memberi dukungan emosional, dan melakukan evaluasi dan penilaian. Untuk materi selanjutnya, tentang mengenai pendekatan psikoanalisa. Untuk pertama yaitu tujuan konseling. Tujuan konseling dalam menggunakan pendekatan psikoanalisa adalah untuk membentuk kembali struktur individu dengan cara menganalisis serta memanfaatkan kembali pengalaman yang terjadi pada individu tersebut di masa lampau, sehingga membuat apa yang tidak disadari oleh konseli menjadi sadar. Therapeutic relationship. Therapeutic relationship merupakan suatu hubungan yang mengacu pada profesional kesehatan dan klien atau pasien, di mana terapis dan klien berharap untuk terlibat satu sama lain sehingga menghasilkan perubahan pada klien, di mana klien ini termotivasi ketika terapis membantu klien menemukan makna dalam program terapi mereka. Teknik konseling dalam pendekatan psikoanalisa dapat berbagai macam. Untuk yang pertama yaitu asosiasi bebas, di mana konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikirannya dan mengatakan sebanyak mungkin apa yang muncul dalam kesadarannya. Asosiasi bebas merupakan salah satu metode pengalaman masa lampau. Yang kedua yaitu interpretasi. Interpretasi mengarahkan hal yang tidak disadari klien, di mana interpretasi ini berfungsi membiarkan ego untuk mencerna materi baru sehingga mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi. Yang ketiga yaitu analisis mimpi. Merupakan prosedur yang penting di mana membuka hal-hal yang tidak disadari sehingga membantu klien untuk memperoleh talikan terhadap masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat yaitu resistensi, di mana Sigmund Freud memandang suatu resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan, di mana interpretasi konselor terhadap resistensi ditunjukkan kepada bantuan klien untuk menyadari alasan timbulnya resistensi. Yang terakhir yaitu transferensi atau pemindahan. Transferensi muncul dengan adanya di mana kegiatan konseli di masa lalu yang tak terselesaikan dengan orang lain menyebabkan dia mengubahnya di masa kini. Keterbatasan pendekatan psikoanalisis dalam konseling. Menurut Sigmund Freud, psikoanalisis cenderung memiliki pandangan yang terlalu deterministik atau
Ia menganggap bahwa perilaku individu ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan dorongan-dorongan yang tersembunyi di alam bawah sadar. Pendekatan ini dapat merendahkan martabat kemanusiaan dengan mengurangi tanggung jawab individu atas tindakan dan pilihan mereka dalam kehidupan saat ini. Psikoanalisis menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian individu dan perilaku seseorang. Terlalu banyak menekankan pada masa kanak-kanak dapat mengabaikan pengaruh pengalaman dan pertumbuhan yang terjadi pada tahap-tahap selanjutnya dalam kehidupan individu. Psikoanalisis cenderung meminimalkan peran rasionalitas dan kesadaran dalam membentuk perilaku individu. Fokus pada alam bawah sadar dan dorongan-dorongan emosional dapat mengurangi pengakuan terhadap kapasitas individu untuk memahami dan mengontrol perilaku, pikiran, dan tindakan mereka secara rasional. Pendekatan psikoanalisis mungkin tidak cocok untuk semua klien, terutama bagi mereka yang lebih responsif terhadap pendekatan yang lebih praktis, berorientasi pada solusi atau berbasis pada pengalaman langsung. Beberapa klien mungkin merasa tidak nyaman atau tidak tertarik untuk menggali pengalaman masa lalu atau menerima interpretasi yang mendalam tentang alam bawah sadar mereka. Psikoanalisis kurang memiliki dukungan empiris yang kuat dibandingkan dengan pendekatan konseling lainnya. Keterbatasan dalam menguji validitas dan efektivitas metode psikoanalisis secara empiris dapat membatasi penerapannya dalam konteks konseling modern. Pendekatan psikoanalisis yang dikembangkan Sigmund Freud menawarkan kerangka kerja yang mendalam untuk memahami dan mengatasi konflik psikologis individu melalui penyelidikan terhadap alam bawah sadar. Contoh kasusnya, konflik emosional yang mengganggu. Anna, seorang wanita berusia 30 tahun, mengalami kecemasan yang mendalam dan mengganggu kehidupannya sehari-harinya. Dia mengalami serangan panik, mimpi buruk, dan perasaan gelisah yang berulang. Analisis psikoanalisisnya, yang pertama, wawancara awal dan identifikasi masalah. Konselor melakukan wawancara mendalam dengan Anna untuk mengidentifikasi masalah utama dan latar belakang hidupnya. Freud percaya bahwa masalah psikologis seringkali berasal dari konflik internal yang tidak disadari. Yang kedua, analisis mimpi. Freud akan menganalisis mimpi-mimpi Anna untuk mengidentifikasi konflik bawah sadar yang mungkin menyebabkan kecemasannya. Melalui teknik interpretasi mimpi, konselor dapat mengungkapkan pesan-pesan tersembunyi yang dapat membantu Anna memahami akar masalahnya. Yang ketiga, analisis asosiasi bebas. Konselor menggunakan teknik asosiasi bebas untuk menggali lebih dalam alam bawah sadar Anna. Anna diundang untuk mengucapkan kata-kata atau pikiran apapun yang muncul dalam pikirannya tanpa sensor atau penilaian. Hal ini membantu dalam mengungkap dorongan-dorongan yang tersembunyi dan konflik yang mungkin terjadi. Yang keempat, interpretasi dan insight. Berdasarkan analisis terhadap mimpi, asosiasi bebas, dan pengalaman hidup Anna, konselor memberikan interpretasi tentang konflik emosional yang mungkin menyebabkan kecemasannya. Freud percaya bahwa memberikan wawasan kepada klien tentang alam bawah sadar mereka dapat membantu mereka memahami dan mengatasi masalah mereka dengan lebih baik. Yang kelima, terapi pembebasan. Freud akan menggunakan terapi pembebasan, di mana klien didorong untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman tersembunyi mereka dengan bebas tanpa hambatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan emosional dan mengatasi konflik internal. Jadi hasil dan proses terapi melalui proses konseling psikoanalisis yang mendalam dan reflektif, Anda mulai memahami akar masalah kecemasannya dan mengatasi konflik emosional yang tersembunyi.
Dengan bantuan konselor, Ana mengembangkan strategi untuk mengelola kecemasan dan perasaan gelisahnya secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Proses terapi psikoanalisis membantu Ana meraih pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna.